ada model pembelajaran itu namanya model kelas terbalik. Kelas terbalik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini tamu saya Dr. Molly Wahyudi, seorang dosen di STIE Bangkinang dan juga kepala kepegawaian bagian administrasi STIE Bangkinang. Belasan tahun yang lalu saya mengenal Dr. Molly ini, seorang jurnalis. Dia wartawan perempuan yang cukup aktif. Kami sama-sama wartawan waktu itu, tapi hari ini sudah hijrah menjadi seorang akademisi. Nggak tahu apakah masih Molly masih aktif jurnalis? sementara ini masih aktif. Nah, sore ini kami ingin bertutur di tutur podcast ini. Mudah-mudahan cerita Dr. Molly ini nanti bisa menginspirasi kita semua, bagaimana dia bisa berjuang sehingga bisa mengelar S3-nya, PhD, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa jadi profesor berusaha. Ya, sebelum itu selamat dulu, tutur mengucapkan selamat atas gelar doktor dari UNAN ya, UMP Padang, dan nggak tanggung itu dokternya prodinya matematika. Nanti kita tanya juga bagaimana caranya bisa matematika. Padahal itu kan matematika itu kan sebuah pelajaran yang memang tidak diminati oleh banyak orang. Kalau sudah belajar matematika itu umumnya anak-anak ya permisi, tiduran, atau kalau sudah izin atau cabut gitu, menghindari pelajaran matematika. Tapi Molly kok bisa ngambil matematika, selesai pula dengan S3-nya matematika. Sekarang ya kita mau cerita tentang itu. Tapi kabar elok ya, dalam kita tidak ketemu. Bagaimana Molly kok bisa ngambil matematika itu? Sebenarnya matematika ini mata pelajaran yang memang sudah saya sukai dari SD. Oh, dari SD? Iya. Jadi pernah kejadian itu bahkan waktu kelas 5 SD. Kalau mata itu nggak bisa tidur, saya tinggal dengan nenek ini. Mesti minta dulu soal matematika. Oh, kerjakan baru bisa tidur. Berbeda dengan anak-anak sekarang ya. Iya. Kalau lihat soal matematika tuh lari. Nah, ini soal matematikanya biar bisa tidur gitu. Bisa. Apa kok bisa begitu? Kok bisa suka betul dengan matematika dari kecil gitu? Dari SD dan pandai udah bisa suka gitu. Ya. Gimana, apakah itu memang karena faktor orang tua yang dulu mengajarkan matematika, atau memang otodidak, atau muncul sendiri aja? Memang muncul sendiri itu Bang. Jadi matematika itu seperti berpetualang di dalam angka. Ada misteri yang harus kita ungkap, ada misteri. Jadi menuntut kegigihan gitu. Berarti perlu perjuangan ya. Orang-orang yang suka tantangan nampaknya itu. Iya. Dia bisa menguasai matematika. Iya. Luar biasa. Jadi sampai SMP tak juga hilang itu. Tidak hilang. Kesukaan terhadap matematika itu. Masuk SMA juga gitu. Iya. Kemudian S1-nya matematika. S1-nya matematika. Di mana mau di S1? S1 matematika di UNRI. UNRI. Iya, UNRI. S2? S2 pendidikan matematikanya di UMP. Itu 2009 baru kuliah lagi sampai 2011. Di STIE ngajar apa? Matematika bisnis dengan statistik 2. Jadi tetap ngajar ya. Iya. Nah, profesi wartawan gimana kok? Memang ditinggalkan atau gimana? Porsinya aja mungkin yang berkurang gitu. Porsi yang berkurang. Kalau dulu itu porsi di dunia jurnalistiknya lebih banyak, 90% di lapangan kerja untuk salah satu media. Kemudian satu kali dalam seminggu ngajar di STIE. Nah, kalau sekarang sudah lebih banyak di STIE dibandingkan untuk mencari informasi di luar. Tapi sekarang masih jadi sekretaris PWI Kampar ya? Masih.
para wartawan Kampar harus mengikuti jejak sekretaris KMPI, sekretaris PWI Kampar untuk bisa terus menimba ilmu sembari bekerja sebagai jurnalis. Masih aktif di media masih? Media sekarang ini di salah satu media online. Nah, menurut Modi bagaimana caranya kita mensosialisasikan di tengah masyarakat supaya anak-anak suka matematika? Sebenarnya itu bermula harusnya itu dari guru. Guru ya? Dari guru. Bagaimana guru itu bersikap terhadap siswa. Jadi bagaimana mengajarkannya supaya tidak mengesankan matematika ini mengerikan. Supaya matematika ini tidak sulit, tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Makanya saya sangat bersyukur punya pengalaman belasan tahun di dunia jurnalistik ini, sehingga kekakuan sebagai orang matematika itu jauh berkurang, lebih fleksibel. Nah itu yang saya peroleh begitu lama di dunia jurnalistik. Begitu masuk kelas, mahasiswa itu tidak merasakan yang masuk ini adalah orang matematika. Oh, gitu. Jadi harus mulai dari guru. Artinya guru harus berpenampilan tidak menakutkan seperti belajar matematika ya. Ya. Jadi dengan tampilan yang bagus itu daya tarik orang untuk belajar itu semakin bagus. Nah sekarang di masa COVID ini kuliah? Kuliah online. Kuliah online. Ya. Ada apa enggak kendala enggak dalam kuliah online ini? Kalau dari dosen secara umum tidak terlalu mengalami kendala, hanya saja dari mahasiswanya yang terkendala. Sebab tidak semua mahasiswa itu, apalagi di STI Bantina, umumnya kan banyak yang ekonomi menengah ke bawah. Biasanya kalau STI itu anak-anak kaya-kaya. Kalau itu di perkotaan lah. Kalau desa enggak ya? Kalau dia kabupaten kurang. Iya, inputnya memang ekonomi menengah ke bawah. Ya. Itu di sana 85 orang itu berasal dari bidik misi yang dibiayai oleh pemerintah. Kuliahnya gratis. Nah, kendalanya itu dalam mengajar ini sekarang faktor ekonomi betul yang menjadi masalah. Jadi ketidakmampuan anak-anak untuk selalu standby paket kalau kita ngajar online. Nah, sebagai seorang pendidik, Moli melihat sekarang di masa corona ini udah hampir lebih ya 3 bulan anak-anak ada di classroom. Udah lebih kurang 3 bulan. Ya, 3 bulan ya. Kira-kira bagaimana nanti? Ini secara pribadi sebagai seorang pendidik, saya merasakan kekhawatiran sebenarnya. Apa itu kekhawatirannya? Kekhawatiran untuk kualitas pendidikan ini dampaknya itu memang tidak nampak spontan seperti orang lapar. Kalau dia kurang nasi hari ini, berapa jam kemudian dia terasa lapar. Ya. Tapi kalau pendidikan ini, sekarang pendidikan itu terkena pengaruh oleh COVID ini, dampaknya mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya. Tidak mampu generasi kita untuk bersaing di dunia yang semakin ketat persaingannya. Ya, tapi memang dengan sistem daring ini kita kan tidak bisa mengontrol langsung anak. Ya. Dalam soal belajar kita beri soal misalnya ujian daring, kita tugas-tugas yang kita berikan itu bisa jadi anak-anak ini semua tugas itu dia googling aja, Google aja menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, karena kita tidak bisa lihat. Nah ini kan tidak juga menambah wawasannya. Nah dia tidak hanya itu sebenarnya masalahnya. Pertama, kalau bagi yang tinggal di perkotaan, yang mampu orang tuanya menyediakan paket internet, mungkin yang perlu diwaspadai itu. Ya. Nah tapi yang lainnya, bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu menyediakan pakai internet setiap saat dalam waktu tak terputus selama 3 bulan ini? Bukan hanya paketnya itu. Iya. Bagaimana dengan desa yang misalnya tidak ada sinyal. Nah. Handphone ada sinyal tidak bisa misalnya. Sanggup beli sinyal kan susah juga. Belum lagi persoalan orang tua yang tidak memahami teknologi.
Nah, dulu kita berusaha menjauhkan anak dari Android. Ya. Sekarang karena COVID ini kita belikan anak ini Android. Kemudian Android kita berikan paket. Kita belikan paket. Dan Android ini bisa 24 jam sama dia. Nah, jadi kita berikan dunia ke telapak tangan anak. Iya, iya. Jadi bagi yang sudah bisa mengoperasikan internet, ada dampak lain yang harus diwaspadai. Seperti dia hanya percaya 100% pada Google untuk mencari jawabannya, kemudian dampak dari teknologi. Berarti selama 3 bulan atau 4 bulan COVID ini bisa kita lihat juga perkembangan anak ini terhadap akibat 24 jam dengan internet ini. Ya, nah saya yakin, dan ini sekarang banyak rekan-rekan akademisi yang sedang meneliti. Ya. Nah, dan para orang tua, terutama rekan-rekan sesama yang anaknya kuliah di sekolah di asrama, anak-anak berasrama, kemudian dia di rumah gitu. Kita saling berbagi. Nah, yang dikhawatirkan itu membentuk karakter anak kembali supaya dia tidak bergantung terlalu besar kepada internet ini lagi. Karena begitu nanti dia masuk ke asrama, dia akan diputus lagi hubungannya dengan yang namanya Android, internet dan sebagainya. Tapi kan susah juga karena kondisi COVID ini, mau tak mau belajar di rumah itu kan harus pakai jaringan internet. Iya. Kalau tidak kan mereka tidak akan tersentuh dengan ilmu. Iya. Kira-kira ada enggak kalau menurut pemikiran Maudi bentuk lain yang bisa kita laksanakan proses belajar ini yang itu tidak secara terus-menerus menggunakan internet misalnya. Tidak mesti terus-menerus pakai daring gitu. Misalnya sesekali tatap muka atau gimana gitu. Sebenarnya guru itu harus menguasai bagaimana cara mengajarkan yang baik ke anak sehingga anak ini tidak tergantung sepenuhnya pada internet. Jadi bentuk cara mengajar itu tidak berikan soal lalu jawab, berikan soal lalu jawab. Jadi seolah-olah kan sekarang ini anak diberikan tugas sebanyak-banyaknya, kemudian mereka cari di internet, mereka ketik. Nah, yang jawab akhirnya internet. Nah, sebenarnya banyak cara. Salah satunya dengan project base. Project base ini maksudnya anak diberikan tugas, disuruh mengerjakan proyek. Nah, proyek ini mungkin nanti bisa difoto, prosesnya bagaimana dia bisa ceritakan. Jadi dia bekerja. Ada artinya kreativitas anak itu di rumah. Iya. Misalnya belajar tentang kubus. Ya. Nah, belajar tentang kubus. Anak ini disuruh dikasih instruksi, boleh melalui WA atau apa, instruksi oleh guru. Nah, kemudian anak bisa gunting, bisa bekerja di rumah. Dia kirim hasil kerjanya, gambarnya. Nah, bagaimana dia bisa videokan. Jadi anak tidak bergantung pada jawaban tertulis gitu. Gitu ya. Nah, dia tidak mencari contekan di Google. Banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya dengan project base ini. Kalau yang itu kan political will pemerintah itu. Iya. Kira-kira bisa nggak itu diterapkan? Paling tidak misalnya, kalaupun tidak skala nasional, ditariknya daerah yang menentukan. Bisa nggak kira-kira? Sebenarnya sekarang ini karena udah berjalan 3 bulan lamanya seperti ini, pemerintah sudah harus punya kajian dari dinas instansi terkait. Sudah harus punya kajian kondisi terkini pendidikan di daerah masing-masing. Contohnya di Kabupaten Kampar. Yang akan merasakan dampak paling besar itu sebenarnya adalah sekolah swasta. Yang mana sekolah swasta ini adalah umumnya sekolah-sekolah Islam. Ya. Kampar ini dikenal sebagai Serambi Mekah. Anak-anak yang sekolah di Kampar ini, kalau sekolah-sekolah swasta otomatis memerlukan biaya. Ya. Betul, di pendidikan negeri itu gratis, tapi yang sekolah di swasta ini juga anak-anak Kabupaten Kampar gitu. Betul. Nah, kalau seandainya nanti ini berdampak kepada menurunnya aktivitas pendidikan di sekolah-sekolah swasta,
Nah ini akan berdampak pada kualitas generasi penerus di Kabupaten Kampar. Dia bisa jadi itu, terutama sekolah swasta ya. Kalau negeri kan nggak susah lah soal ekonomi. Tapi kalau swasta, ketergantungan terhadap uang dari murid itu sangat besar. Ya. Untuk menagih uang sekolah misalnya di tengah COVID sekarang ini kan susah karena orang tidak sekolah, anak tidak masuk ke dalam. Tapi setiap bulan kan dia harus bayar gaji juga. Ya. Nah dia mengeluarkan uang setiap bulan, sementara uang masuk sangat minim atau bisa jadi tidak ada. Maka lama kelamaan dia nggak akan mampu lagi. Kalau misalnya sampai akhir tahun ini saja, bisa jadi abang khawatirnya banyak yang mengkolek sekolah-sekolah swasta. Iya, sementara sekolah swasta ini perannya sangat besar dalam membentuk fondasi akhlak generasi penerus Kabupaten Kampar ini. Apalagi di tengah-tengah globalisasi ini kan. Iya. Di tengah globalisasi ini kan perlu akhlak dan moral itu. Menguasai intek yang berintak. Iya. Ini peran swasta yang harus apa. Nah kira-kira dengan kondisi new normal, semuanya kan dinormalkan. Iya. Kan dinormalkan walaupun kita masih berada dalam COVID-19 ini. Nah ketika new normal bisa jadi kan aktivitas sekolah jalan lagi. Ya. Nah, kira-kira pandangan Molly sebagai seorang tenaga pendidik gimana? Mungkin kalau ini dilaksanakan dalam waktu dekat tidak bisa serta-merta langsung seperti semula. Memang mesti bertahap dengan memegang 3 hal itu. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, sementara kondisi kita sekarang ini adalah jumlah siswa di dalam kelas itu 32 orang misalnya, itu tidak, kalau diatur jarak itu tidak memungkinkan, tidak cukup. Kayaknya tidak cukup. Nah, kemungkinan besar ada diskusi saya dengan beberapa teman-teman hanya bisa dilaksanakan pakai shift. Sekolahnya pakai shift ya. Nah, misalnya 2 jam pelajaran, 1 jam pertama kelompok A, jadi satu kelas itu dibagi 2 kelompok, 1 jam kedua kelompok B. Jadi waktu tatap muka juga belum bisa full, dan anak sepertinya harus berbagi kelas. Nah lalu rugi dong orang tua bayar SPP penuh, anak belajar separuh. Nah itulah metode yang juga bisa sebenarnya diterapkan. Ada model pembelajaran itu namanya model kelas terbalik. Kelas terbalik itu anak diberi bekal di rumah, pelajaran begini, guru tetap berkomunikasi dengan anak di rumah. Jadi dari rumah yang setengah pertemuan tadi itu diberlakukan di rumah. Ya, tapi sebenarnya peran orang tua harus ketat juga mengontrol anak di rumah ini. Soal sistem daring misalnya harus ketat. Kalau tidak ketat nanti ya percuma saja. Dan kalau sekolah-sekolah seperti pondok ya, pondok pesantren justru agak lebih rada aman dibanding dengan sekolah yang setiap hari harus bolak-balik. Artinya begini, ketika pondok pesantren masuk sekolah, dia bisa lockdown anak-anaknya misalnya selama 1 bulan dulu. Lockdown di asrama dan tidak boleh keluar. Dan artinya tidak dipulangkan setiap minggu, kan kadang-kadang kan sekolah ini kan setiap minggu anak sekolah pulang. Seminggu pulang. Nah sekarang mungkin jatah pulang itu hanya diberi 1 bulan sekali. Satu, yang kedua tidak diperkenankan tamu siapapun yang masuk, walaupun keluarga, dan tidak boleh orang tua melihat. Percayakan aja pada sekolah misalnya. Kalau itu mungkin lebih aman, sehingga karena di dalam lingkungan pondok saja, maka dari luar tidak masuk. Tapi bagi mereka yang misalnya setiap hari harus pulang, harus bolak-balik ke rumah sekolah, ke rumah ke sekolah, itu mungkin terpaparnya lebih besar dibanding resiko terpapar itu lebih besar dibanding mereka yang di pondok. Kalau kira-kira kita buat seperti itu, semua sekolah itu gimana? Sepertinya itu situasional, karena untuk semua sekolah kondisinya sangat sulit. Sulit ya. Artinya memang tidak bisa kita kondisikan seperti itu. Iya. Men-lockdown semua anak-anak, tentu bagi yang tidak pondok
disiapkan pula asramanya lagi ya. Nah, kemudian anak-anak pondok ini pun sebelum mereka bersatu di dalam satu pondok, mereka kan dari berbagai daerah nih. Ya. Nah, dari berbagai daerah, mungkin bahkan dari berbagai provinsi lain yang statusnya zona merah. Zona merah ya. Nah, seperti itu. Perlu perlakuan khusus terhadap anak-anak dari daerah berisiko, daerah-daerah terpapar itu, supaya mereka baru bisa bergabung ke dalam asrama. Dan sepertinya juga sekolah-sekolah juga perlu sepertinya membuat sebuah ruang isolasi. Nah, Mana tahu di saat anaknya ada yang tiba-tiba panas, maka dia harus diisolasi di sebuah ruangan yang tidak bisa orang masuk itu. Artinya ruang isolasi menjelang dijemput oleh orang tua. Jadi ketika memang panas dia tidak boleh ada di dalam kelas karena khawatir berisiko yang lain. Maka dia harus ditempatkan dulu pada sebuah ruangan atau seperti UKS lah, seperti UKS di situ, dan sampai orang tuanya jemput atau diantarkan ke puskesmas. Dan memang harus tegas juga ketika memang suhu di temp 73, sekian misalnya. 37 berapa? 37 ya. Nah, kalau memang panas ya memang harus pulang, jangan dibiarkan juga masuk lagi. Maka setiap sekolah kan harus sediakan mengukur suhu karena kan repot juga. Nah, kira-kira bisa jalan nggak? Ya, artinya protokol kesehatan kita laksanakan, tetap kita laksanakan di sekolah. Kira-kira berisiko juga nggak itu? Risikonya pasti ada. Ya. Resikonya pasti ada. Apalagi dia sebenarnya ini menyerang orang-orang yang imunnya rendah. Sistem imunnya lemah. Kalau orang-orang yang imun yang bagus sih terpapar pun insya Allah sembuh. Tapi dengan kondisi sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus menyiapkan imun. Karena memang sampai sekarang kan pandemi ini vaksinnya kan belum ditemukan. Kalau vaksinnya sudah ditemukan kan gampang sekali. Karena tidak ditemukan vaksin sampai hari ini, maka mau tak mau antibodi kita yang harus kita perkuat. Ya, jadi kebetulan saya dengan kawan-kawan sedang menyiapkan revisualisasi, Bang. Apa tuh? Revisualisasi data COVID-19 secara nasional. Nah, kita rekap ulang dari sumber resminya dari gugus tugas pusat, itu akan direvisualisasi dan ini sedang dilaksanakan. Nah, data 3 bulan terakhir sudah direkap mulai dari Maret, April, Mei. Itu memang usia terpapar itu usia produktif. Usia terpapar usia produktif. Kalau berdasarkan jenis kelamin itu dominasinya adalah laki-laki. Tapi begitu dilihat dari aspek usia, itu lansia umumnya yang meninggal dunia. Umumnya meninggal dunia yang lansia, walaupun dari segi terpapar dominasinya adalah. Nah, kita tujuannya itu memang untuk mewaspadai ini risiko terhadap anak-anak usia sekolah. Di Kamper sudah tidak ada lagi yang positif. Tidak ada. Sudah nol. Sudah. Tapi kemarin yang PDP masih banyak. PDP semakin menurun. Alhamdulillah, berarti semakin itulah ya. Mudah-mudahan tidak berkembang dia, tidak naik terus. Karena Lebaran kan sudah selesai ini. Tapi kalau di sekolah dilaksanakan bisa jadi apalagi dia nih Naik lagi dia. Risiko terpaparnya lebih tinggi. Ya. Nah, jadi perlu, kalau anak-anak kita ini memang saya dikirimi oleh rekan seprofesi itu semacam vote online. Apakah setuju sekolah itu dimulai Juli? Gimana sih? Kalender akademik kan 13 Juli anak-anak baru sekolah. Udah saya coba isi, dan sebagian besar dari hasil voting itu begitu kita pencet kan keluar hasil sementara. Apa hasilnya? Sebagian besar menginginkan awal tahun.
awal tahun. Alasannya apa? Alasannya memang alasan kesehatan, ketidaksiapan sebenarnya, kekhawatiran akan ketidaksiapan penyelenggaraan dalam kondisi ini. Persentasinya gimana itu? Setuju tidak setuju? Di atas 50% yang menginginkan sekolah itu di awal tahun, lebih kurang 40-an% itu menginginkan tidak masalah dengan konsep new normal. Bedanya nggak besar ya, tipis saja. Ya. Kalau dari hasil penelitian itu sarannya gimana? Itu memang dia hanya lihat vote aja, tidak ada kuesioner atau draft yang vote aja ya. Ini pakai apa juga? Daring juga? Iya. Sampai 5 ya? Dia kirim, kebetulan ini rekan dari Sumatera Barat, dia hanya kirim, tapi jadi kita tidak tahu nih dia kirim ke siapa saja. Acak lah ya. Kira-kira saran Molly untuk apa ini gimana? Untuk dunia pendidikan menghadapi COVID ini? Yang terbayang itu untuk kondisi di Kampar sebenarnya. Oh iya, maksudnya Kampar. Iya, untuk kondisi di Kampar memang dan ini juga sudah pernah disampaikan kepada Bapak Bupati langsung bahwa perlu langkah-langkah antisipatif. Bagaimana seandainya kalau COVID ini berkepanjangan, bagaimana anggap saja dulu berkepanjangan ya, iya, sampai akhir tahun misalnya. Perlu kajian dari dinas instansi terkait. Langkah antisipasi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa hanya melihat ke sekolah negeri saja. Perlu juga dilihat bagaimana nasib sekolah swasta. Nah, karena yang belajar di negeri maupun di swasta sama-sama anak-anak daerah Kabupaten Kampar, dan ini perlu. Setahu Molly, sudah ada langkah-langkah itu dibuat oleh pemerintah, terutama dinas pendidikan di Kabupaten Kampar. Persiapan untuk apa ini, sekolah atau tidak ini? Kalau salah satu contoh itu di tempat anak saya sekolah di SD Muhammadiyah, sampai hari ini memang belum ada pertemuan di sekolah, dan sekolah Muhammadiyah itu sebagai sekolah swasta masih menunggu instruksi pemerintah. Juknis pemerintah. Iya, apakah sudah boleh ke sekolah atau belum? Tapi beberapa hari yang lalu memang ada aktivitas di sekolah, guru sudah mulai ke sekolah. Kalau kemarin kan guru dan siswa sama-sama di rumah. Enggak, kalau sekarang itu guru dari tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni ini harus masuk. Iya. Sampai tanggal 22 kalau salah. Tapi anak-anak belum masuk sampai tanggal 22. Iya. Nanti lihat lagi perkembangan. Iya. Maka setiap hari tetap ada yang piket misalnya, tapi anak-anak belum. Ini mungkin bagus juga nih untuk pemerintah daerah, saran dan himbauan yang disampaikan oleh Dr. Molly Wahyuni ini, karena bagaimanapun masalah pendidikan ini tidak terlepas dari political will pemerintah. Ini kalau kita tidak berikan prioritas kepada dunia pendidikan, dampak COVID aslinya aja luar biasa, karena ya ujian tidak ada lagi gitu kan. Anak-anak ini kan susah juga nanti, anak-anak ini lulus ala COVID, itu kan susah aja, ala corona gitu kan. Ada yang lain ke saran Molly? Iya, karena kalau pendidikan itu bisa di rumah saja, mungkin selama ini nggak perlu sekolah. Betul. Nah, karena di sekolah itu peran guru sangat penting membentuk karakter anak. Nah, makanya upaya bagaimana mempersiapkan diri menuju new normal, kembali ke sekolah itu yang perlu persiapan serius dan ada kajian khusus. Jadi bagi orang tua mungkin kalau sistem daring tetap kita dilaksanakan sampai tanggal 22 ini atau seterusnya nanti sampai akhir tahun, maka orang tua perlu melakukan pengawasan secara ketat kepada anak, karena di genggaman mereka ada dunia, ada Android yang itu kalau mereka setiap hari 24 jam dikasih paket, dikasih Android,
tidak terkontrol nanti hasilnya juga bisa negatif, bisa juga positif. Saya kira mungkin itu perbincangan kami di Bertutur hari ini di Tutur Podcast, dan terima kasih banyak Dr. Molly Wahyuni atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warganet. Perbincangan ini yang baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Dan demikian, terakhir jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.